Dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Itu tauhid, betul atau tidak? Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, betul ya? Dan di pembukaan undang-undang ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Setuju atau tidak? Memegang saham kemerdekaan Republik Indonesia adalah mayoritas Muslim, betul tidak? Untuk masalah dukung untuk siapapun, ini gerakan dakwah, paham ya? Tapi tidak akan tertarik, apalagi tahun depan tahun politik, tidak akan tertarik. Jadi insya Allah kita mau berdoa, kita tunjukkan kebaikan Islam, indahnya Islam sejak awal zaman. Setuju ya? Ya, ini murni gerakan moral ya, bukan gerakan politik dan tidak harus ada legalitas. Selaras TV, selebaran aspirasi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dunia sekarang sedang mengalami satu fobia ya teman-teman ya, yaitu Islamophobia merebak di mana-mana. Terutama di Amerika Serikat, ini mencapai tingkat tertinggi di sepanjang abad ya, yaitu munculnya Islamophobia di Amerika Serikat teman-teman. Juga di Inggris itu juga sama, sedang berjangkitnya Islamophobia yang belum pernah terjadi sebelumnya teman-teman ya. Jadi ini mungkin dipicu oleh berbagai macam hal yang ditimbulkan oleh para imigran yang ada di Amerika maupun yang ada di Eropa teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya Islamophobia? Islamophobia itu adalah sikap atau pandangan ya teman-teman ya, yang mengandung kebencian, kemudian prasangka dan ketakutan terhadap umat Islam. Ya, mengapa bisa jadi seperti itu? Ya, kita tidak boleh menyangkal juga ya teman-teman ya. Di mana ada umat Muslim, ya dilihat di situ pasti ada sesuatu ya teman-teman ya yang tidak menyenangkan begitu ya. Nah, Islamophobia ini itu mencakup mengolok-olok umat Islam, kemudian menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad, melecehkan umat Islam dengan sebutan yang merendahkan, larangan memperdengarkan azan salat 5 waktu, kemudian perusakan masjid, kemudian ancaman pembunuhan terhadap umat Islam. Ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia justru sebaliknya ya teman-teman. Ya, justru yang harus ada itu kalau saya lihat sih rancangan undang-undang anti Kristen fobia. Itu justru yang tepat untuk Indonesia, teman-teman. Jadi harus ada rancangan undang-undang anti Kristen fobia, karena yang mengalami ini semua adalah umat Kristen, seperti mengolok-olok umat Kristen ya kan. Nah, di masjid ya membahas tentang kekristenan, tentang Alkitab, kemudian diolok-olok Tuhannya orang Kristen ya. Kemudian menghina Alkitab, kemudian menghina Tuhan Yesus, menghina Rasul Paulus, ya kan? Lalu melecehkan umat Kristen dengan sebutan yang merendahkan seperti tiang jemuran lah, umat kolor lah, ya kan? Umat tiang jemuran dan sebagainya. Banyak sekali sebutan-sebutan yang sangat tidak sopan ya. Kemudian perusakan masjid kayaknya nggak ada deh ya. Yang ada itu adalah penutupan gereja banyak ya. Pelarangan umat Kristen beribadah banyak gitu kan. Kemudian ancaman pembunuhan terhadap umat Islam. Jarang saya dengar ya umat Kristen mengancam membunuh umat Islam. Saya belum pernah dengar teman-teman di Indonesia ya. Nah, kalau umat Kristen diancam untuk dibunuh, dihalalkan darahnya, itu sering saya dengar ya teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih gitu ya urgensinya rancangan undang-undang anti Islamophobia? Kalau untuk Indonesia sih saya kira tidak urgent ya. Justru yang urgent itu adalah rancangan undang-undang anti Kristen fobia. Itu yang harus ada sebenarnya ya. Karena
umat Kristen di Indonesia memang mengalami yang namanya diskriminasi, ya kan? Begitu teman-teman ya. Jadi sebaiknya itu harus dipikirkan kembali. Sebenarnya rancangan undang-undang anti Islamfobia ini sudah dicanangkan itu dari tahun 2021 teman-teman ya, oleh MUI pada saat itu kan. Kemudian didukung juga oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid teman-teman ya. Dia juga mendukung dibuatnya regulasi ya rancangan undang-undang anti Islamfobia ini teman-teman. Jadi kalau saya katakan ini mah gimana ya? Faktanya tidak dialami gitu ya oleh umat-umat Islam di Indonesia gitu. Justru yang mengalami pelecehan ya, penistaan kan, olo-olo, intoleran, itu yang mengalami justru umat Kristen gitu. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, jadi teman-teman kita akan lihat pembahasan ini ya. Bagaimana teman-teman yang di luar sana, di luar negeri sana gitu ya, juga menyoroti hal ini teman-teman ya. Mari kita lihat bersama-sama. Selamat menyaksikan. Luar biasa. Oke, Aisyah yang menderita akan semakin menderita karena ternyata orang Islam makin menggila dan makin edan. Hari ini tema kita adalah Islamfobia di seluruh dunia merajalela, seruan Islamfobia. Sampai Indonesia rencananya akan membuat undang-undang anti Islamfobia. Apa itu maksudnya? Artinya kamu tidak boleh mengatakan yang negatif tentang Islam, saudara ya. Gila ya, compong ya. Gampang itu nanti ini ya. Jadi nanti Anda kemarin undang-undang penistaan agama saja sudah berat sebelah. Ini sekarang tambah lagi undang-undang anti Islamfobia sedang dirancang ya, saudara ya. Kalau sampai digulirkan, kalian tambah goblok, tambah edan, mendingan kamu keluar dari Indonesia saja. Artinya sudah tidak mungkin selamat Indonesia itu ya. Hidayat Nur Wahid dukung negara Oki hadirkan regulasi anti Islamfobia. Mau ikut-ikutan undang-undang anti-Semit. Saudara, mengapa bisa ada undang-undang anti-Semit, saudara? Karena ada orang-orang yang memahami kekristenan dengan cara salah, ya, seperti Muri Wali CS itu ya kan, orang-orang reform itu kan memahami Alkitab dengan cara yang keliru, ya, sehingga mengatakan replacement teologi dan orang Yahudi ini antikristus, ya kan, Martin Luther ya kan, dan orang Katolik juga antikristus, karena ada kesalahan cara berpikir. Ya, dalam orang Yahudi kemarin sudah kita bahas ya tentang antisemit. Itu juga salah satu paper saya, saudara. Nanti saya tunjukkan ya. Lalu ada orang-orang Islam yang luar biasa mempersekusi, artinya dua kelompok besar dunia itu mempersekusi orang Yahudi karena alasannya ajaran agama. Tapi kalau Islamofobia penyebabnya apa? Ya karena orang Islam sendiri. Ya, sudah saya bilang bolak-balik, coba kamu teriak-teriak Allahu Akbar di mall. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jamin mallnya sepi, saudara. Coba kamu teriak-teriak haleluya, haleluya di mall. Tak jamin mallnya rame. Kamu jangan ngomong, ayo ketokan titik saya, saudara, kalau tidak percaya. Cari mall yang paling sepi di Jakarta. Lalu kamu hadirkan gereja, kasih gratis di sana. Tiap hari Minggu, haleluya, haleluya, saudara. Pagi, siang, di tengah-tengah mall itu ya. Tak jamin mallnya kamu rame. Kalau tidak rame, saya pulang telanjang. Kalau tidak rame mulai saya pulang telanjang, ya. Nah, serius saudara, saya pulang telanjang ya. Saya pergi ke Indonesia bukan pulang ya, saya pergi ke Indonesia telanjang. Ya, Marcel ini saksinya Marcel sama Enardo nih. Kamu di mall Indonesia yang paling sepi, terus kamu teriak-teriak haleluya tiap hari Minggu sehari 3 kali. Pagi jam 8 pagi ya, jam 10 lah, jam pagi jam 8, mulai jam 10 pagi, jam 2 siang sama jam 7 sore. Tak jamin dalam 1 tahun mallnya kamu rame, sehari 3 kali di tengah-tengah, bukan di gedung tapi di tengah-tengah hall-nya mall itu dilihat orang banyak. Haleluya, haleluya, panggil gereja yang musiknya paling keren, main musik di situ. Tak jamin mallnya kamu rame. Kalau tidak rame, saya pergi ke Indonesia telanjang bukil, saudara. Dari Schiphol saya telanjang bukil sampai ke Jakarta, sampai Cengkareng.
Tapi sekarang mall yang paling ramai di Indonesia, sebut namanya apa itu? Sentrum. Moi. Terus kamu teriak-teriak haleluya, alhamdulillah, haleluya apa? Alhamdulillah, haleluya apa? Allahu Akbar. Kamu teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jamin langsung sepi dalam 1 bulan. Kalau enggak sepi, saya pulang telanjang, saudara. Saya pergi ke Indonesia telanjang saya. Kalau di Depok ada mall yang punya orang Islam. Jadi tiap jam 6 disetelin aja. Sepi. Iya langsung sepi. Beneran sepi. Beneran. Iya pasti sepi. Ya. Pasti sepi. Jamin sepi. Baru azan loh. Apalagi mau teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dung dung. Allahu Akbar. Dung dung. Dung dung. Tak jamin sepi itu mulai langsung, saudara. Kamu mau taruhan apa kamu sama saya, saudara? Ayo. Saya mau taruhan apa, saya berani, saudara ya. Aduh. Ngeri ya, saudara ya. Anda mau bikin undang-undang Islamfobia. Kenapa bisa ada Islamfobia? Karena memang Islam itu patut difobiakan. Islam itu agama yang patut difobiakan. Ya. Ngeri, saudara. Aduh. Sebut satu mall yang paling sepi di Jakarta atau di Surabaya. Lalu sehari 3 kali ya bikin ya. Haleluya, haleluya. Cari gereja musik yang paling bagus di Indonesia. Terus suruh teriak-teriak haleluya di situ ya. Nah, jamin mallnya itu dalam 1 tahun rame itu. Sudah terbukti ya. Ya MGK, ya Mall Gading Kemayoran lah, Roxy lah, mall mana ya, Cempaka, ITC Cempaka, Puri, langsung rame saudara ya. Di Puri waktu itu ya, Puri kan dulu sepi tuh, Puri Ponjerong itu. Saya tuh tiap hari apa itu ya, pasti ada orang bilang ya, mainnya bagus banget yang main musiknya ya, pakai haleluya haleluya. Rame duduk saudara ya. Habis nge-mall mereka makan belanja saudara. Tapi kalau udah Allahu Akbar, saudara, yang punya mall, yang punya toko aja kugut, apalagi yang pengunjungnya, yang punya toko saja mendingan diberesin, dirutin, takut tiba-tiba ada yang jeblok. Yang punya toko saja kugut, apalagi pengunjungnya, saudara. Ya memang Islam itu patut difobiakan. Jangan ngomong ujaran kebencian, saya cerita nyata, cerita fakta, apelu. Ya. Ininya kan ada kan, kamu nggak bisa bilang gimana saudara? Gimana itu ada, Islamfobia itu ada ya. Jangan ngomong nggak ada Islamfobia itu. Ya karena olehnya orang Islam sendiri. Jadi bukan dibikin undang-undangnya, kalian orang Islam yang kudunya jaga kelakuan kalian sendiri ya. Kelakuanmu yang kudu dijaga ya. Lalu IQ-nya lakau, isinya selangkangan, gimana orang udah takut sama kamu? Yang mana asal selangkangan ngaceng dikit, kamu ya ngaceng dikit, Allahu Akbar, pokoknya senggol bacok. Ngaceng dikit, senggol bakar senggol bacok. Kan medeni kamu ini kan. Nah ini omong toba udah masuk nih. Ya biar kasih tahu sia dulu omong toba biar pada kapok itu. Lanjut ompong. Ya, tes suara Pak Paul. Ya, dulu saya sambil makan. Iya, tadi kebetulan lihat berita-berita yang ada di media itu bahwa ormas-ormas sebelah ini mau mengusulkan RUU anti Islamofobia gitu ya. Sama bangkrut Indonesia. Ya, sekarang ini kan Indonesia ini kan udah terancam bangkrut ini Pak, tinggal nunggu waktu aja. Jadi saya herannya kenapa ya urusan seperti ini yang dilakukan gitu. Apa nggak cukup dengan PNPS 65 tentang penistaan agama, terus SKB 3 Menteri, ini kan semua untuk menindas minoritas, untuk membuat minoritas itu tunduk pada mereka dan tidak bisa bergerak. Nah ini ditambah lagi dengan RUU Islamofobia. Nah kalau melihat apa yang tadi Pak Paul katakan, dulu terminologi ataupun istilah Islamofobia atau not political correct itu dibuat di Barat supaya orang-orang Barat tidak berani membicarakan keburukan ideologi sebelah dan ajarannya. Apalagi sekarang era keterbukaan ini kan,
Jadi semua apologet itu sudah membongkar isi ajaran sebelah dan segalanya, termasuk yang aneh-anehnya semuanya sudah dibongkar. Tiap hari kita puas nonton di YouTube gitu ya. Belum lagi yang dibongkar oleh para arkeolog, para sejarawan, bahwa isi dongeng-dongeng yang dijadikan inilah sesuatu gitu ya. Itu semua sudah dibongkar sekarang. Jadi sepertinya ada yang merasa kerepotan Pak untuk membendung arus informasi ini. Jadi rencananya sepertinya ini RUU Islamofobia ini mungkin untuk larinya ke sana. Dan ditambah satu lagi sekarang nanti akan ada masalah RUU penyiaran. Ini diam-diam sedang digodok di DPR ini Pak. Jadi orang nanti mau bikin konten YouTube itu harus lapor dulu Pak ke Komisi Penyiaran gitu. Bayangkan setiap YouTuber itu harus lapor dulu baru boleh berani bikin ini. Jadi ini kita kembali ke era seperti zaman Orde Baru dulu, di mana setiap mau bikin berita, bikin pers harus lapor gitu ya. Harus lapor dulu. Nah, ya beruntunglah orang-orang seperti Pak Paul yang tinggal di luar. Pak Paul bikin YouTube konten apapun nggak perlu lapor gitu ya. Yang lain-lain lah teman-teman yang lain yang di luar tidak perlu. Tapi nanti ketika misalkan podcast misalnya, sekarang kan banyak podcast politik ya, podcast politik dan lain-lain, itu harus lapor Pak Paul. Nggak bisa bikin begitu aja. Nah, yang paling lucu nanti misalkan YouTube at Kristuber itu mau bikin sesuatu yang untuk katakanlah berapologet untuk meluruskan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh orang-orang sebelah ini, uclim-uclim ini, harus lapor juga. Sementara mereka itu bebas menista agama Kristen gitu. Nah ini nanti yang dikhawatirkan di masa yang akan datang. Dan kemudian misalkan selama ini orang-orang minoritas, terutama orang Kristen, sudah mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah di mana-mana gitu ya, dengan segala macam kejahatan melalui undang-undang, isinya sebenarnya persekusi dan orang minoritas nggak boleh beribadah itu sebenarnya. Tetapi nanti lebih mengerikan lagi dengan undang-undang ini, anti-Islamofobia ini, kemungkinan kalau misalkan di daerah tertentu lah yang mayoritas, misalkan di Papua gitu, mereka mau mendirikan semacam pesantren atau tempat ibadah, terus warga setempat nggak setuju, itu bisa dicap bahwa itu apa? Ini melanggar undang-undang ini, fobia ini gitu kan, Islamofobia ini. Nah itu bisa dilakukan Pak. Nah ini sangat berbahaya, makanya Konoha Indonesia ini nggak maju-maju Pak, yang diurusin yang begini-begini gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa menambahkan bahwa ini hari anti Islamofobia ini untuk mengingat peristiwa penembakan 50-an orang di Selandia Baru beberapa tahun yang lalu. Tapi ini diangkat konten ini oleh Antonio Guterres, itu si teroris yang menyamar jadi sekjen PBB itu, dia berusaha mengatakan bahwa dunia sedang diancam bahaya Islamofobia. Padahal Guterres sendiri ikut menyebarkan paham antisemitik, gitu. Paham bahwa membantai orang Yahudi atau orang Israel itu adalah perbuatan yang wajar dan halal, gitu kan. Guterres itu melakukan itu. Sampai sekarang Guterres tidak pernah mengeluarkan suatu resolusi, suatu apapun yang mengutuk atau menyalahkan serangan di tanggal 7 Oktober 2023. Bahkan membuat suatu resolusi berdasarkan data palsu, mengatakan bahwa tentara IDF melakukan pemerkosaan. Padahal yang jelas melakukan pemerkosaan itu adalah siapa? Teroris Hamas ini, teroris Palestina ini. Nah itu. Nah jadi kalau kita lihat ke depannya ini, ya masyarakat terutama publik di Konoha dan Indonesia ini harus hati-hati. Kebebasan Anda berbicara ini sudah mulai dipasung. Kita akan mundur kembali ke masa yang lalu. Oke gitu Pak Paul, mungkin bisa dilanjutkan diskusinya sama teman-teman lain. Ini topik yang sebenarnya sebenarnya orang nggak banyak perhatikan, karena ini yang diperhatikan sekarang kasus ekonomi terus. Tetapi ini penting. Diam-diam sudah disiapkan RUU untuk apa? Untuk memasung kebebasan berbicara dan berekspresi. Silakan Pak Paul. Terima kasih. Ya. Jadi seperti saya tadi bilang ya, memang kenyataannya Islamofobia itu ada.
Dan itu yang menyebabkan oleh orang Islam sendiri, kelakuannya Islam sendiri. Lalu kalian mau bikin undang-undangnya, tambah fobia lagi. Tambah fobia lagi. Kalau seluruh dunia mau dibikin undang-undangnya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Apakah saya fobia terhadap Islam? Iya, saya fobia terhadap Islam. Mengapa saya fobia terhadap Islam? Karena buktinya sudah banyak. Ya kan? Tetapi apakah ada kebencian terhadap Islam? Tidak. Nyatanya saya kasih makan orang Islam kok. Shalom, shalom. Ya, tadi kedengaran jelas, Pak. Pak Stephen. Iya, berarti. Ya, menarik ya. Sebenarnya saya senang membahas masalah Islamofobia ini. Ini pernah saya coba bawa dalam satu seminar diskusi tentang Islamofobia ini. Maka sebab kenapa ada Islamofobia itu sebenarnya dicetuskan oleh United Nations atas tekanan IOC, satu lembaga Islam di dunia, sehingga mereka menciptakan istilah Islamofobia. Islamofobia ini teman-teman didirikan pada tanggal 2022 bulan Maret tanggal 15 yang disponsori oleh organisasi Islam Corporation, ya IOC waktu itu. Oleh sebab itu kita coba secara intelektual mau melihat dinamika Islamofobia ini secara ranah lembaga organisasi, dan kita lihat di dalam sejarah perkembangannya kenapa ada Islamofobia ini. Apa sebab ada itu? Ya, itu jadi pertanyaan bagi kita. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa pada tanggal 2022, 15 Maret, sebagai Hari International Day to Combat Islamofobia. Saya ulangi, Islamofobia ini ada yang dicetus oleh United Nations. Siapa yang mensponsor ini adalah organisasi Islam yang kita sebut dengan OIC gitu. Baru pertanyaan kenapa itu ada? Baru negara-negara mana yang memblame itu, mereka tetap akan menyetujui bahwa Islamofobia itu ada. Itu yang jadi pertanyaan bagi kita kan. Itu kasus-kasus pertama diakibatkan karena terjadinya, saya mau katakan terjadinya bila mana satu kelompok organisasi Islam menyerang salah satu gedung tertinggi di Amerika Serikat yang dibilang dengan World Trade Center itu, WTC itu, WTC itu dibom itu. Mulai di situ diangkat ke permukaan, ada ketakutan, kekhawatiran kepada Islam itu sendiri. Teman-teman, sebenarnya ini panjang kalau kita diskusi tentang Islamofobia ini. Memang Islamofobia ini kalau istilahnya itu kita boleh ada kekhawatiran gitu ya. Itu Islamofobia ada fobia, ada suatu ketakutan. Ada satu fear gitu. Ada satu kelompok, ada satu ketakutan ya. Ada kebencian atau prasangka terhadap Islam yang diistilahkan oleh United Nations prejudice itu. Oleh sebab itu yang sebenarnya mau dikatakan di Indonesia mau coba dihilangkan prasangka-prasangka kejahatan Islam itu sulit. Kita melihat, oleh sebab kemarin kita diskusi, dilihat dari sudut sejarahnya secara empiris ya. Baru di alam, saya bilang sekarang di kontemporer sekarang ini, di alam di mana yang menyebabkan satu lembaga negara dan organisasi saling membenci itu diakibatkan oleh Islamnya ini. Coba teman-teman, saya coba membuka kecerdasan teman-teman. Donald Trump itu melakukan hal-hal deportasi, imigran, peraturan, dan lain itu diakibatkan karena kelompok Islam. Kelompok Islam yang telah menjelma ke organisasi besar yang kita bilang tadi. Dia masuk ke United Nations, dia masuk ke UNRWA, dia masuk ke WHO, dia masuk ke USAID, dia masuk ke
dunia nirlaba, yang notabene adalah bantuan-bantuan hibah-hibah dari negara Amerika ini, tetapi disalahgunakan oleh kelompok-kelompok ini seperti organisasi-organisasi ini yang mengatasnamakan selalu di dalamnya adalah Islam. Coba Anda telaah secara ini, saya bilang kepada orang Muslim dan siapa saja yang intelektual, yang akademis, yang cendekiawan, yang punya pemikiran luar, terjadi masalah suspended banyak mahasiswa yang ada di University Columbia di New York diakibatkan karena Islam. Terjadi bencana pemerintah dengan rakyat di Jerman, Belanda, Swedia, Norwegia, Prancis, daerah sekitarnya diakhiri karena Islam. Terjadi peperangan, pembantaian Boko Haram, ISIS yang mereka lakukan di Afrika dan sekitarnya dilakukan Islam. Ya, kita ambil sejarah kontemporer dan sejarah masa lalu supaya kita terbuka. Kemudian kita cerita masalah di Indonesia, pengeboman Bali dilakukan kelompok Islam ini. Ada juga di Australia, ada juga di maraton bom Boston, maraton Boston, hampir semua dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam. Tidak heranlah istilah Islamofobia ini harus ada. Cuma Islamofobia ini ya, coba diklaim Inggris, mereka mengaku ada Islamofobia. Mereka tidak mengikuti peraturan yang diundangkan oleh PBB. Amerika tidak. India tidak. Mereka dunia ini masih ketakutan pada Islam itu. Ini maka muncullah Islamofobia. Saya ulang, Islamofobia kenapa? Ada kekhawatiran, ada prejudice, ada prasangka terhadap Islam. Itu. Ya, itu umumnya, itu yang dilakukan oleh Muslim secara umum di dunia. Karena dia berapa sumbernya dari mana, teman-teman? Coba Anda lihat, saya kembali lagi bicara Syria, Irak, Iran, Yaman dengan Israel, selalu kembali bicara Islam. Islam ini memang adalah sumber daripada sumber kehancuran peradaban dunia. Kita bilang budaya Islam ini Abdul Rahman Wahid juga presiden itu sama, dia mengatakan bahwa kebudayaan Islam ini yang merusak sistem tatanan kehidupan berbangsa negara Indonesia. Tapi Anda baca di news, saya tidak cuma coba, saya mau kembangkan cara pikir saya dengan membaca ya. Itu maksud saya tidak memframing atau menggiring saudara-saudara untuk membenci manusia itu Islam. Bukan. Kita tidak membenci seperti permulaan pastor tadi mengatakan bahwa dia tidak membenci manusianya itu. Yang dia membenci itu ajaran-ajaran doktrin-doktrinnya itu. Seperti saya bilang presiden kita dulu. Nah, Abdul Rahman Wahid dia bilang itu. Budaya-budaya Yaman, Arab itu masuk ke negara kita yang merusak sistem tatanan kehidupan berbangsa dan negara. Oleh sebab itu asumsi saya selalu mengatakan bahwa mengapa Indonesia itu tidak akan tumbuh ekonominya, tidak akan tumbuh perkembangan hukumnya, tidak akan tumbuh perkembangan pendidikannya, tidak akan tumbuh perekonomian, diakibatkan oleh stimulasi ini, Islamnya ini, ajaran Islamnya, budaya Islamnya ini. Kecuali paradigma ini dirubah. Oleh sebab itu saya mau mengatakan bahwa yang menjadi trigger, yang menjadi sumber penyebab gejolak tatanan kehidupan bernegara berbangsa di seluruh dunia ini, atau keharmonisan human manusia itu disebabkan oleh kelompok Islam ini. Tetapi ini saya bilang, kenapa saya selalu mengatakan harus ada pendekatan akademis? Supaya logika kita, rasio kita bekerja. Coba kita bikin hipotesa, itu maksud saya. Bikin aksioma istilahnya. Ternyata di mana ada konflik negara, saya sebut negara dengan rakyat, rakyat dengan rakyat, negara dengan negara, lembaga dengan lembaga, dunia internasional, ini diakibat ada kelompok Islam ini. Kemampuan mereka memanipulatif, ya, kemampuan mereka memanipulatif organisasi politik dengan menggunakan uang dengan tujuan, ya, dengan tujuan ini budayanya ini
sistemnya Islam ini yang berlaku untuk diuniversalkan kepada seluruh umat manusia yang menyebabkan kecelakaan dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan modus operandi yang punya motivasi yang jahat di belakang itu. Nah, tidak heranlah kalau kita akan kembali. Sumber daripada Islamofobia muncul terorisme, radikalisme, itu kan. Itu yang terjadi sekarang ini. Kemudian mereka itu sudah masuk ke dunia mana? Dia masuk di dunia pendidikan, ya saya bilang. Itu. Ini yang kita coba mencari stigma Islamofobia ini, yang disebabkan radikalisme dan terorisme itu sendiri. Itu kan penyebab Islamofobia karena radikalnya, terorismenya. Itu kan penyebab. Karena mereka itu sudah apa? Sudah bodoh. Saya bilang tadi bodoh, bukan jahat. Saya senang baca kemarin buku antara orang bodoh dan orang jahat. Yang dunia paling takut sekarang di dunia ini adalah orang bodoh. Nah, itulah saya bilang si Islam ini, budaya Islam ini. Orang itu sudah di-brainwash, orang-orang Indonesia, mau dari Jawa, Sumatera, kali dari Sabang sampai Merauke. Sudah di-browse, dia sudah dicuci otaknya. Sudah dicuci otaknya. Ya. Oleh sebab itu, keawanan dan ketidakpahaman itu bencana besar bagi umat Islam. Itu orang Islam katakan. Karena sudah dicuci otak melalui ajaran agamanya, Islamnya ini. Ya. Budaya Islamnya ini. Itu dikatakan oleh presiden, saya bilang tadi, presiden kita dulu, Abdurrahman Wahid. Dia katakan sendiri, belum lagi orang intelektual. Dan dia mengatakan itu adalah bencana besar bagi umat Islam. Ya. Oleh sebab itu mereka katakan bahwa hati mereka sudah dikotori oleh hawa nafsu. Dengar baik. Sudah dikotori dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak menggunakan akal sehat loh. Dia tidak menggunakan sense-nya itu. Dia tidak menggunakan common sense-nya itu. Dia tidak menggunakan logikanya itu. Itu yang disebut dengan hawa nafsu. Itu yang diajarkan oleh budaya Islam ini yang tentang hawa nafsu. Coba, apapun diskusi kita menyangkut hawa nafsu oleh Islam. Dan mereka ini sudah masuk ke kepentingan benar, dikatakan oleh beberapa. Masuk pada kepentingan pragmatisme. Benar enggak? Coba lihat gejala mereka. Hawa nafsu dan itu dikatakan oleh beberapa orang intelektual. Bukan mereka menjadi hamba sebagai agama Islam, bukan. Bukan, dibilang. Tetapi agama Islam menjadi alat untuk propaganda kepentingan mereka. Ini jeleknya. Terjadi di Indonesia, di dunia manapun sama. Mereka menggunakan agama itu sebagai alat propaganda untuk kepentingan mereka. Ini maksud saya, kecerdasan kita ini yang saya bilang, yang saya istilahkan itu kemampuan kita untuk merespon fenomena-fenomena yang terjadi menggunakan akal sehat kita untuk merespon itu. Ya. Itulah ciri-ciri. Oleh sebab itu saya bilang tadi, ini yang menyebabkan itu. Tentunya teman-teman sudah tahu, ya. Yang menciptakan yang resolusi ini, ada beberapa negara tidak menyetujui, ya, resolusi untuk mensponsor yang Islamofobia ini. Ya, ada 60 state saya baca kemarin itu yang yang member daripada Islamofobia ini. Tapi ada beberapa negara tidak ikut serta di dalamnya. Ya. Ini ciri-cirinya saya mau katakan Islamofobia itu radikalisme, terorisme, politik, identitas, sentimen anti Arab. Itu terjadi sentimen anti Arab. Ya, Islamofobia itu sebagai bentuk rasa benci terhadap Islam. Ternyata telah muncul pada zaman Nabi. Saya baca ini, masih saya catat ini, pada kaum Quraisy, ya, yang sudah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Gejala-gejala itu sudah ada dari zaman ini. Oleh sebab itu saya teman-teman di sini saya mau mengatakan saya senang bahas Islamofobia. Islamofobia saya bilang tadi, kalau kita bahas secara mendalam, mereka adalah satu kelompok. Memang harus ada
Ya, harus ada. Dia menciptakan kita harus curiga terhadap Islam. Karena kalau kita tidak curiga sekarang, itu yang teman-teman saya katakan, kalau kita ini adalah kemampuan kita mendeteksi secara dini, baru kita antisipasi. Jangan teman-teman, nanti saudara kita, sahabat kita, ya, umat Indonesia dibantai percuma. Karena kita tidak membahas tentang hal ini. Saya senang membahas ini. Kita harus istilah Islamophobia ini, kita harus mendukung ke dia bahwa kecurigaan, ketakutan kepada Islam itu harus ada. Karena kepentingannya bukan kepentingan agamanya itu. Dia sudah dikatakan oleh beberapa pragmatis politik, sejarawan lain sebagainya. Mereka menggunakan agama itu alat kepentingan mereka. Sekarang pertanyaan, benar nggak hipotesa saya? Coba Anda perhatikan, terjadi di Syria, orang Islam dengan Islam saling berperang. Terjadi di Iran, terjadi di Irak, terjadi di mana? Terjadi di Sudan, terjadi di negara-negara bagian Afrika. Mereka dengan mereka saling membunuh. Karena mereka cuma menggunakan kepentingan agama itu untuk kepentingan mereka. Di Indonesia sama. Menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Tetapi mereka menggunakan agama itu, Islam itu sebagai shieldnya bagi dia gitu. Tetapi dia gunakan untuk kepentingan dia, bukan kepentingan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang jeleknya Islam, saya katakan. Di sini saya baca kemarin ya, di United Nations News. Untuk perangi Islamophobia, ada 115 yang mendukung. 105 yang mendukung Islamophobia dan 44 abstain. Ya, mereka tidak menentukan sikap adalah India, Brasil, Prancis, Jerman, Ukraina, Italia tentang Islamophobia. Islamophobia ini boleh itu saya ada sedikit tentang xenophobia. Anda buka kamus lah. Sebenarnya nggak usah jelaskan. Kemudian ini Islam ini kan sudah lihat teman-teman pembentukan ISIS, ya kan? ISIS itu salah satu gitu. Tetapi orang kita juga masih ada negara-negara sekuler, negara bagi orang-orang yang saya bilang gnoktis, ateis, ya, agnotis. Mereka sebenarnya yang lagi membenturkan kita. Akhirnya yang jadi korban ini adalah orang-orang Kristen gitu. Karena diakibatkan oleh kelompok-kelompok ini. Ada kelompok negara sekuler yang mendukung, ikut serta, dukung tentang Islamophobia. Tetapi dia akan menjebak kepada orang-orang yang beragama Kristen. Itulah sebabnya tidak heran ya, yang dibantai di Syria, di Kongo, di Nigeria, kemarin Anda baca di news adalah orang-orang Kristen yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Karena Islam ini memang budaya kejahatan gitu. Ya, saya ulang, ini budaya. Tetapi teman, oleh sebab itu saya tidak mau berpolemik, membenci terhadap ini, bukan. Kita baca loh di news di mana-mana, di dunia internasional di mana-mana. Baru kita kognitif kita gerakkan loh. Jangan kita tergiring dengan berita di Indonesia begini enggak. Kita baca itu jangan kita tergiring. Begitu juga dengan pernyataan-pernyataan Islam. Kita jangan tergiring. Artinya kecerdasan kita, kognitif kita digerakkan loh. Seolah-olah kita yang mendramatisir, kita yang menjadi skenario, kita yang jadi sutradara di atasnya. Jangan kita tergiring. Artinya begini teman-teman, nanti di Indonesia lagi, ini saya jeleknya karena orang minoritas dan orang Kristen terlalu toleransi. Tetapi toleransi itu, saya bilang hati-hati di Indonesia menggunakan toleransi. Karena apa teman-teman? Saya waktu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi diajarkan toleransi. Pas momen tertentu, pada zaman kerusuhan di Jakarta, aduh saya lihat ya, orang Cina, orang Kristen dibantai seperti babi, seperti anjing gitu. Kemanusiaannya hilang, dilakukan oleh Islam ini. Budaya Islam ya. Coba saya mau mengajarkan Anda teman-teman lagi puasa sekarang, Ramadan sekarang. Coba anak saudara, coba keluarga saudara, sanak saudara saya, saudara.
dipenggal kepalanya, dibelah perutnya, ditusuk dari pantat keluar ke mulut. Ini sebenarnya kalau di media ditutup mulut saya kalau menyarankan, tapi itu realitas loh. Apakah Anda pernah dengar kasus di Poso, ya, di Tentena, bagaimana mereka memenggal orang yang digunakan oleh laskar Islam, laskar jihad. Tetapi si laskar-laskar Islam yang jihad ini, yang lagi membantai, didukung oleh kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Seperti NU, Muhammadiyah, PBNU, semua mereka saling mendukung. Karena selalu mengatasnamakan, tapi itu mereka gunakan sebagai kepentingan pribadi agama itu. Enggak, ini selalu kita sampaikan terus-menerus. Kita jangan takut menyampaikan itu. Karena itu satu kebenaran, suatu realitas yang benar-benar ada. Itu kelemahan kita. Di Indonesia kadang-kadang kelemahan kita sudah sudah terintimidasi, sudah saya nggak mau ya, sudah sulit mau jelas. Sehingga kita takut untuk mengungkapkan kejahatan daripada Islam ini. Saya bilang budaya Islam ya. Kenapa dari dulu pernyataan saya, statement saya, selalu mengatakan orang Sumatera, budaya Sumatera, ya, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, budaya kebudayaan suku sana orang baik, orang Sulawesi orang baik, orang Ambon orang baik, orang Sunda orang baik, ya, orang Madura orang baik, orang Jawa orang baik, semua mereka orang baik, cuma udah dimasuki dengan ajaran-ajaran budaya Islam ini gitu. Sehingga mental dan karakter mereka sudah rusak. Sudah di brainwash dengan ajaran budaya ini. Di mana ciri-ciri itu? Suka membenci, iri, dengki, ya. Nggak boleh lain orang kaya dia susah karena kemalasan mereka, karena mentalitas mereka, ya. Itu ciri-ciri. Coba lihat di Indonesia. Ciri-ciri di Indonesia lebih banyak kecemburuan. Mau melihat orang yang berhasil dengan kerja keras, mereka yang tidak berhasil dengan kerja keras, tidak menyadari, dia langsung memblame gitu, bikin demo gitu. Ya kalau Anda orang gentleman sebenarnya, yang diajarkan oleh Konghucu, kalau Anda orang gentleman, Anda harus mempersalahkan diri Anda, jangan mempersalahkan orang lain waktu Anda miskin. Anak saya ajarkan di United States, you jangan klaim si Walmart, jangan klaim si Elon Musk, jangan klaim si ini. Bagaimana you jadi Elon Musk gitu, supaya Anda dikritik orang. Itu orang yang bilang gentleman, yang di atas gentleman. Ya. Saya cuma ulangi lagi, bagi kita saya hanya berikan wawasan bagi teman. Jangan ada cemburu, jangan ada dengki. Waktu seseorang yang melakukan, ya, dia maju di bidang ekonomi, ya, apapun, bagaimana kita menjadi dia dan menjadi kritik orang. Begitu juga kita. Bagaimana kita melakukan hal yang baik dan positif baru dikritik orang. Itu orang yang nama gentleman. Nah, ini saya mau bilang kepada kelompok budaya Islam ini dilakukan oleh Islam ini. Islam di seluruh dunia loh. Karena mereka punya satu doktrin yang di Al-Qurannya itu. Yang diciptakan pada abad berapa? Abad 6 itu. Sudah lama orang pemikir Herodotus lama berpikir, Socrates, Aristoteles, saya bilang Marcus Aurelius, siapa lagi? Homer, siapa lagi yang pemikir modern itu? Sudah berpikir, muncul si agama ini. Notabene itu boleh dikatakan adalah agama kuda kacamata kuda gitu. Ya, dia cuma tahu jalan tapi matanya tertutup. Saya dulu waktu kuda saya bawa di Manado istilah bendi, ya, matanya ditutup kiri kanan tapi dia tahu jalan. Islam seperti itu gitu. Mata mereka ditutup tapi mereka tahu jalan. Ya disetir oleh si gerobak itu. Itu salah satu, saya bilang salah satu personifikasi yang saya mau sampaikan kepada umat Islam. Teman-teman, kita harus sampaikan terus masalah Islamophobia, bahwa kita ada ketakutan kepada Islam ini harus ada terus. Kita harus ada kecurigaan terus. Kalau kita tidak akan kecurigaan, nanti menimpa musibah yang akan terjadi dalam Anda sudah terlambat. Jangan Anda berkata bicara. Jangan Anda karena Anda terlambat berpikir. Memang saya tahu banyak sahabat-sahabatku di sini, di Indonesia, ada di dalam zona nyaman.
bagaikan saya bilang, bagaikan air tenang di atas tapi deras di bawah. Banyak sahabat-sahabatku orang Kristen yang profesional, dia bagus, merasa dia aman dan tenang dalam zona nyaman. Tapi saya mau menyampaikan, jangan Anda memblame di satu waktu. Jikalau anak Anda, keluarga Anda, saudara Anda, community Anda dibantai oleh kelompok ini. Tapi mereka lagi melakukan strategi itu di negara kita. Anda tidak tahu. Kenapa Anda tidak membaca kemarin kunjungan pemimpin Hamas ke Malaysia, dikunjungi oleh seorang pemimpin negara Republik Indonesia bertemu di Malaysia? Ada apa di balik itu? Coba perkembangan-perkembangan itu Anda analisa. Di Indonesia kita bersyukurlah, barangkali ada 3 istilah ya. Masih ada yang nasionalisme, yang dibilang satria, ada yang dibilang apalagi itu, macam-macam lah itu dalam filosofinya. Yang bagi kita saudara-saudara, yang bagi saya cuma sampaikan, yang trigger saya ambil dari United Nations, pendukungnya adalah lembaga IOC Islam. Kemudian kenapa itu muncul, apa sebab? Karena radikalisme, ekstremis, dan pembantaian itu. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Serem teman-teman ya, kalau rancangan undang-undang anti Islamfobia ini disahkan di Indonesia ya. Serem teman-teman. Jadi tolong orang-orang Kristen yang nyaman ya, yang tidak mau tahu ya kan dengan situasi dan kondisi sekarang yang menuju kemana ini Indonesia ya, jangan hanya berpikir ya kalau nggak mengganggu saya bodo amat. Ya kalau nggak mengganggu usaha saya bodo amat, gitu kan? Jangan teman-teman. Kalau Indonesia sudah menjadi Iran, Anda semua orang-orang Kristen yang nyaman saat ini, ya, dan masa bodoh dengan kondisi yang ada di Indonesia ini yang dihadapi orang-orang Kristen, Anda juga akan merasakan dampaknya, teman-teman ya. Anda akan merasakan dampaknya, begitu. Kalau bukan Anda, anak cucu Anda pasti akan merasakan dampaknya. Ya, Anda bayangkan bagaimana hidup di negara yang punya aturan kalau salah halal darahnya, begitu kan? Kalau salah sikat, jeblosin ke penjara, ya kan? Nah itu, jadi tidak ada lagi kebebasan berpendapat. Sementara mereka bebas menista agama kita, menista Tuhan kita, menista Alkitab kita, bebas teman-teman, bebas ya. Sementara rancangan undang-undang Islamfobia ini untuk melindungi agama mereka ya, melindungi Tuhan mereka dan sebagainya teman-teman, melindungi kitabnya mereka, melindungi ulamanya mereka. Lalu Alkitab siapa yang melindungi? Orang-orang Kristen siapa yang melindungi? Ya, kemudian hujatan-hujatan terhadap kekristenan siapa yang counter? Kalau bukan umat Kristen sendiri. Nah, disitulah nanti akan dibelenggu teman-teman ya dengan rancangan undang-undang Islamfobia ini. Karena ini kalau saya lihat tuh sedang terjadi flying victim, ya, flying victim teman-teman. Sebenarnya apa yang mereka rasakan itu sebenarnya apa yang mereka lakukan terhadap umat minoritas di negara ini. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan, kalau masih ada saudara-saudaraku yang seiman di DPR RI sana yang akan terlibat dalam mensahkan rancangan undang-undang ini, tolonglah, berjuanglah ya, demi Indonesia yang lebih baik, demi Indonesia yang demokratis ke depannya. Teman-teman, Anda tahu mengapa Iran sekarang berjibun-jibun ya, berpindah keyakinan dari Islam menjadi Kristen, ada juga yang menjadi ateis, ada juga yang menjadi agnostik, teman-teman. Mengapa? Karena mereka sudah muak ya dengan rejim di mana di situ diterapkan aturan-aturan Islam, teman-teman, yang sangat mengkungkung, yang sangat menekan mereka, tidak punya kebebasan sebagai manusia yang punya kehendak, teman-teman ya, tidak punya kebebasan berbicara, tidak punya kebebasan bertindak, tidak punya kebebasan berpakaian, teman-teman ya. Anda ingat seorang perempuan Iran, Amini atau apa itu namanya ya. Nah, itu sampai dibunai, teman-teman, dibunuh gara-gara salah pakai hijab doang. Anda tahu? Itu seperti itu? Dan apa Anda mau Indonesia seperti Iran?
Anda mau? Iran sudah meninggalkan itu semua, teman-teman, ya. Iran sudah muak dengan kehidupan yang seperti itu. Jadi please deh, ya. Kristen-Kristen yang Anda berada di zona nyaman, jangan sampai kalau semua terjadi, ya, semua terjadi, banyak Kristen-Kristen yang dipersekusi di negara ini, kemudian Anda ambil jalan pintas, yaitu jadi mukalaf, ya kan? Jadi mukalaf cuma mengucapkan dua kalimat doang tanpa mengerti apa yang Anda yakini, demi menyelamatkan diri, demi bisnis Anda tetap berjalan. Sudah banyak contoh yang kita lihat, teman-teman, ya. Jadi janganlah seperti itu, ya. Jangan seperti itu, teman-teman. Sekian dulu dari saya, Noverina Solihin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.